Seorang ajudan senior Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu ditahan polisi Israel terkait dugaan upaya menghalangi penyelidikan kebocoran informasi militer di tengah Perang Gaza Minggu 11 Januari 2026. Media lokal melaporkan bahwa hal itu terkait dengan kebocoran informasi militer selama Perang Gaza. Polisi tidak menyebutkan nama individu tersebut, tetapi media Israel melaporkan bahwa itu adalah Jachi Braverman. Jachi Braverman merupakan kepala staf Netanyahu saat ini yang ditunjuk untuk menjadi duta besar Israel berikutnya untuk Inggris. Menanggapi pemeriksaan Braverman oleh polisi pada hari Minggu, pemimpin oposisi Yair Lapid menyerukan penangguhan pengangkatannya sebagai duta besar untuk Inggris. Mantan ajudan Netanyahu, Eli Feldstein, baru-baru ini menuduh Braverman mencoba menghalangi penyelidikan atas kebocoran informasi militer sensitif kepada pers asing selama perang melawan Hamas di Gaza. Menurut Feldstein, Braverman memberitahunya bahwa militer telah meluncurkan penyelidikan atas kasus tersebut dan mengatakan dia dapat menghentikan penyelidikan tersebut. Lebih dari 2 tahun serangan Israel telah menewaskan 71.412 warga Palestina di Gaza dan melukai 171.314 lainnya, menurut angka terbaru yang dibagikan oleh Kementerian Kesehatan wilayah tersebut. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengungkap rencana ambisius untuk mengakhiri ketergantungan militer Israel pada Amerika Serikat secara bertahap dalam 1 dekade ke depan. Pernyataan ini disampaikan Netanyahu dalam wawancara dengan The Economist yang dipublikasikan pada Sabtu 10 Januari 2026. Dalam keterangan resminya, Netanyahu mengatakan bahwa dalam 1 dekade ke depan ia mematok target 0% dari bantuan asing. Netanyahu menegaskan bahwa Israel tidak seharusnya selamanya bergantung pada dukungan militer dari negara lain, meski ia belum menetapkan jadwal pasti kapan kemandirian penuh tersebut akan tercapai. Dalam wawancara tersebut, Netanyahu juga mengungkapkan bahwa ia telah menyampaikan langsung kepada Presiden Donald Trump mengenai niat Israel untuk memperkuat kemandirian militernya. Menurut Netanyahu, Israel sangat menghargai bantuan militer Amerika selama puluhan tahun, namun kini kemampuan pertahanan dalam negeri telah berkembang pesat. Investasi ini bertujuan mengurangi ketergantungan Israel pada impor senjata dari negara lain. Pengurangan bantuan bukanlah bentuk pelemahan aliansi, melainkan penyesuaian terhadap realitas baru di mana Israel telah berkembang menjadi kekuatan militer dan industri pertahanan yang mapan. Amerika Serikat kembali membahas kemungkinan aksi militer terhadap Iran seiring eskalasi protes besar-besaran dan meningkatnya kekerasan aparat terhadap demonstran di negara tersebut. Sejumlah pejabat Amerika mengonfirmasi bahwa Presiden Donald Trump berulang kali mengancam akan melakukan intervensi jika pemerintah Iran melakukan penindakan berdarah terhadap rakyatnya. Menurut para pejabat Amerika yang dikutip Wall Street Journal, dalam laporan tersebut sudah ada diskusi awal mengenai opsi militer, termasuk kemungkinan serangan udara berskala besar terhadap sejumlah target militer Iran. Salah satu pejabat menyebutkan situs-situs tertentu telah dibahas sebagai target potensial, meski belum ada konsensus mengenai langkah yang akan diambil. Pejabat lainnya menegaskan bahwa belum ada pengerahan personel atau peralatan militer, dan pembicaraan tersebut masih tergolong bagian dari proses perencanaan biasa. Tentara Iran turut menuding Israel dan kelompok teroris sebagai pihak yang memicu kerusuhan serta bersumpah menggagalkan rencana musuh. Namun, gelombang protes dengan cepat berubah menjadi tuntutan penghapusan sistem teokrasi yang telah berkuasa selama puluhan tahun. Hingga kini, penindakan terhadap massa dilakukan oleh kepolisian dan pasukan paramiliter. Militer Iran menetapkan status siaga penuh di tengah meningkatnya ancaman intervensi militer Amerika Serikat dan Israel menyusul eskalasi protes domestik dan pernyataan keras Presiden Donald Trump. Langkah ini diambil menyusul meningkatnya tensi regional serta pernyataan Presiden Donald Trump yang mengancam akan campur tangan dalam situasi Iran. Mengutip laporan Haberny, dalam beberapa hari terakhir, Presiden Trump berulang kali menegaskan bahwa Amerika Serikat akan menghantam Iran dengan sangat keras apabila aparat Teheran
Teheran mulai membunuh para demonstran, Trump menegaskan bahwa peringatan tersebut bukan sekadar retorika. Menurutnya, pesan serupa telah disampaikan langsung kepada pihak Iran dengan nada yang jauh lebih tegas. Ia menyoroti pola lama pemerintah Iran yang kerap menggunakan kekerasan dalam merespons aksi unjuk rasa hingga memicu lonjakan korban tewas mencapai 45 orang, termasuk 4 anggota pasukan keamanan. Selain korban tewas, kantor berita aktivis hak asasi manusia Hrana melaporkan puluhan demonstran mengalami luka-luka dan sedikitnya 2.217 orang ditangkap oleh aparat Iran. Alasan ini yang mendorong Trump untuk menyatakan dukungan terhadap demonstran damai Iran. Washington ingin menegaskan bahwa protes ekonomi dan sosial adalah hak warga sipil, bukan tindakan kriminal. Namun, pemerintah Iran menilai pernyataan Trump yang menyatakan dukungan terhadap demonstran di Iran sebagai tindakan yang melampaui batas diplomasi. Amerika Serikat bersama sekutunya melancarkan serangan besar-besaran terhadap kelompok ISIS di Suriah Sabtu 10 Januari 2026 sebagai balasan atas serangan mematikan yang menewaskan 3 warga Amerika bulan lalu. Serangan tersebut merupakan bagian dari operasi Hawkeye Strike yang diluncurkan menyusul aksi mematikan kelompok militan ISIS terhadap pasukan gabungan di Palmyra pada 13 Desember 2025. Washington menyebut serangan bulan lalu dilakukan oleh seorang pria bersenjata tunggal dari kelompok ISIS yang menewaskan 2 tentara Amerika dan seorang penerjemah sipil. Yang Cho menegaskan, tujuan dari serangan kali ini adalah untuk memerangi terorisme sekaligus melindungi keselamatan personel militer Amerika dan sekutunya di kawasan tersebut. Dalam serangan Sabtu itu, lebih dari 90 amunisi presisi diarahkan ke lebih dari 35 target. Insiden di Palmyra menjadi serangan pertama terhadap pasukan Amerika sejak penggulingan Presiden Bashar al-Assad pada Desember 2024. Adapun personel militer Amerika yang menjadi sasaran saat itu diketahui tengah mendukung operasi Inherent Resolve, misi internasional untuk memberantas ISIS yang pernah menguasai sebagian besar wilayah Suriah dan Irak pada 2014. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.